Halo, assalamualaikum kawan-kawan. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik aja, tetap semangat ngopi. Malam ini kita mau bahas sebuah grinder terbaru dari Eureka. Eureka mengeluarkan single dose grinder yang high level. Grinder ini langsung head to head dengan sebuah grinder yang udah lama kalian tahu, yaitu niche grinder. Buat home espresso lover, home barista yang suka ngulik-ngulik manual brew, ngulik espresso, tonton video ini sampai habis karena kalian bakal suka dengan apa yang bisa dibikin oleh grinder ini. Jadi sebelum kita lihat lebih dekat lagi, berikut ini spesifikasi dari Eureka Mignon Single Dose Oro. Oke, jadi tanpa membuang-buang waktu lagi, langsung kita lihat dari dekat. Kita tes nanti yang namanya grind retention, karena kalau yang namanya single dose, itu yang paling dilihat adalah grind retention, dan setelah itu speednya. Apa itu grind retention, Bang? Grind retention artinya berapa banyak kopi yang tertahan kalau misalnya kalian giling. Misalnya gini, masuk 18, kalau keluarnya 18 juga berarti grind retentionnya 0. Kalau masuk 18, keluarnya 17,8 artinya grind retentionnya 0,2. Semakin kecil grind retention semakin bagus. Oke? Yuk kita lihat sama-sama. Oke kawan-kawan, ini kita lihat dari dekat grindernya, ya kan? Jadi kalau grinder single dose, bagian-bagiannya nggak banyak. Lihat, kalau untuk power dia di sini. Di sini untuk ngatur green size-nya. Udah, cuma itu aja kalau grinder single dose. Karena kalian menggunakannya, nanti ini dimasukin dulu, ditimbang, dimasukin biji kopi kemari, udah, dimasukin ke atas. Hidupkan, buka gate hoppernya sambil ditampung. Baru setelah itu ditimbang lagi. Ini dosing cupnya bisa juga untuk portafilter nih. Jadi gini, ini ada porta kan gitu kan. Nah ini dia, kalian masukinnya kayak gini. Maka dia akan langsung rapi dia di sini. Oke. Nah jadi yang pertama-tama kita coba ini adalah grind retentionnya dulu. Oke kawan-kawan, ini percobaan pertama ya. Kita misalkan 20 gram ya maunya ya. Pas-pas ya. Enaknya pas-pas. Oke lah, 20,1 ya. Jadi pastikan gate hoppernya ketutup, masukin, standby. Ini green size-nya ada nomor 4 ya. Aku nggak tahu ini gilingan espresso atau manual brew. Kita lihat sama-sama. Oke, ini kita hidupin. Sambil kita buka gate-nya, kita tekan waktunya ya. Oke. Nah, kita timbang lagi. Ya kan? Oh, ini gilingan espresso nih, cuy. Ya, kita timbang lagi. Wow. Malah bertambah dia 20,2 ya. Ini mungkin sisa dari gilingan sebelumnya kali ya, yang nggak di blow up ya.
Oke, kita masuki percobaan kedua ya. Iya, espresso nih. Tadi 20 gram dalam 17 detik ya yang pertama ya. Oke, ini 19,9 ya. Oke, 19,9. Kita masukin. Kita hidupin. Kita mulai. Suaranya cukup halus ya, karena dia ada yang namanya silent teknologi di sini. Oke, lebih cepat selesainya di 14 detik. Hasil gilingannya bagus. Oke, ini di sini 19,7 berarti ada grind retention 0,2 di percobaan kedua ya. Oke. Oke, sekarang kita percobaan ketiga. Oke, percobaan ketiga pas 20 gram. Masukin. Oke, udah selesai juga di 15 detik. Ini hasil gilingannya. Bagus ya. Apakah ini terlalu halus atau enggak? Nanti kita cek di mesinnya langsung. Oke, timbangannya dari agak ngaco dikit ya, 19,8, 19,9 tadi. Oke, dia stay di 19,8. Jadi ini grind retentionnya 0,2 di percobaan yang ketiga ini. Jadi ini dengan green size yang kayak gini, ini langsung coba kita tes di mesin espresso ya kan. Ini dia, gini. Nah, ini tinggal ditemping aja nih, gitu ya. Oke kawan-kawan, ini kita langsung tes ya. Bismillah. Kayaknya agak kehalusan kawan-kawan. Oke, kita stop dulu, kita perbaiki green size-nya. Oke, ini percobaan yang kedua, sudah pakai green size yang kita adjust di nomor 5. Iya, bagus nih. Nah, ini baru oke. Cakep. Tengok tuh kremanya tadi. Mantap kan? Kita bandingin sama yang sebelumnya tadi. Masih mantap juga kremanya kan? Ini green size tadi salah, agak terlalu halus. Ini udah pas. Oke kawan-kawan. Jadi setelah di-adjust tadi green size untuk espressonya. Nah ini kita coba ya. Kita coba speednya lagi tadi. Oke ya, ini 20 gram dengan gilingan espresso yang kita pakai di mesin tadi. Wow. Bagus kok keluarnya ya.
Oke, 13 detik dia selesai. Selanjutnya tinggal di blow up saja. Wuih, cakep cuy. Cakep ya. Nggak ada clamping loh. Oke. Ada retention sedikit ya, 0,4 ya. Tapi yang pasti gilingannya bagus sekali. Kalau kita lihat yang ini, yang tadi pertama tadi, ini ada clamping karena gilingannya terlalu halus untuk espresso. Ini aku singkirin bentar. Sekarang kita lihat grind quality. Oke. Di sini bagus nih. Ya kan? Seragam, cantik. Tengok nih yang di sampingnya nih. Rapi dia. Oke. Baguslah. Kalau misalnya untuk manual brew, nah ini kita tes ya. Tadi kan dengan gilingan espresso yang kita pakai di mesin ini 20 gram keluar dalam 13 detik. Artinya per detik kira-kira kurang lebih 1,5 graman lah gitu. Ini berdasarkan yang aku uji dengan warna biji kopi yang kurang lebih seperti ini. Ini biji kopi blend ya, ada yang terang, ada yang gelapnya. Oke. Nah, sekarang kita coba kalau misalkan untuk manual brew seberapa cepat dia dan seberapa bagus gilingannya. Nah, ini kawan-kawan kita mau cobain untuk manual brewnya. Let's say kita tetap pakai yang sama ya, 20 graman ya, 20 gram. Patokannya berapa detik kurang lebih? 19,9 boleh, 20 boleh gitu ya. Nah, jadi kawan-kawan sekedar kalian ketahui, di sini kan ada nomor ya. Nomornya ini ada 0 sampai 9. Ini kalian jangan terlalu berpatokan sampai 9 terus dia itu mentok ya. Tadi aku dari nomor 5 green size espresso itu aku puter, aku kasarin ya, aku kasarin ke arah kemari gitu ya. Dari nomor 5 aku puter 2,5 kali sampai ke nomor 9 gitu. Jadi puternya tadi tuh 1, 2 sampai setengah muncul angka 9. Jadi ini hanya patokan aja. Nggak berarti di angka 9 tuh dia paling kasar, enggak, masih bisa kalian putar lagi. Nah, ini kurang lebih udah aku putar 2,5 kali. Oke, timbangannya agak sedikit error ya. Ini 19,8 pada akhirnya. Ini kita masukin kawan-kawan. Kita cek ini bisa untuk manual brew nih. Lupa ketekan. Kurang lebih miss 2 sampai 3 detik lah. Oke. Seperti ini hasilnya kawan-kawan. Nanti kita kasih lihat di kertas ya. Grind retention 0,2 ya. 19,6. Nah, ini kita lihat hasilnya. Wow. Bagus sekali cuy. Nah, ini seperti yang kalian lihat nih. Wah. Mungkin ini gilingannya masih lebih halus sedikit lah dari V60 gitu ya. Tapi nanti kalau misalnya kalian udah beli grinder ini, kalian bisa atur lah sendiri green size kayak mana yang kalian inginkan untuk manual brew kalian. Di sini kalau aku lihat sih ukurannya benar-benar bagus ya, partikelnya, tengok nih. Konsisten, seragam. Nah, kayak gitu dia kawan-kawan hasil pengujian kita terhadap grinder Eureka Mic Non Single Dose Oro ini. Kayak mana menurut pendapat kalian? Jadi, kalau aku, pendapatku nih ya. Grinder ini memang ditujukan untuk pertama, home brewer. Udah pasti, karena cuman home brewer yang suka brewingnya itu dose per dose.
Kayak misalnya aku nih di rumah, nih cocok nih pakai ini. Jadi misalnya pagi mau ngopi, tinggal timbang aja 18 gram. Mungkin keluarnya 17,8, 17,7, 17,9. It's okay. Karena memang grinder dengan flat bore itu memang tetap menghasilkan yang namanya retensi walau sedikit. Dia sudah didesain miring, kemiringannya ini sekitar 15 derajat supaya hasil gilingannya langsung masuk ke dosing cupnya ini. Bisa juga home brewer yang untuk manual brew. Ini bisa diputar-putar lagi nih, gak ada masalah. Kalian putar aja sampai dia betul-betul kasar. Kalau kayak home brewer tuh enak, dia hemat biji kopi. Dia beli misalnya kopi bagus nih 200 gram ya. Dia bikin espresso. Karena memang bener-bener udah dapat nih, pada saat kalibrasi udah dapat pas. Selanjutnya dia bikin 18 gram, 18 gram, itu nggak ada yang tertinggal, hanya 0,1, 0,2. Kalau coffee shop gimana? Bisa-bisa aja, tapi lebih mengarah ke specialty coffee shop. Misalkan pada saat ini dia punya Arabica yang spesial, yang untuk dijual sebagai coffee latte, americano gitu ya. Ataupun dijual sebagai espressonya aja. Sah-sah aja, nggak ada masalah. Cuman dia tidak bisa secepat grinder komersial yang hoppernya gede itu. Jadi setelah kita coba tadi, kalau untuk manual brew tadi ya, yang gilingannya sedikit lah lebih halus dibandingkan V60 tadi, itu 20 gram dia sekitar 10 detik. Kalau yang espresso tadi, dia kira-kira 20 gram sekitar 13 detik. Aku rasa untuk grinder home brewer ini oke kali. Jadi memang kecepatan itu bukanlah yang utama yang diandalkan oleh grinder ini. Mereka di sini yang diandalkannya adalah 65 mm diamond coated bur. Jadi burnya ini dibilang di sini coatingannya coatingan diamond untuk menjaga rasa gitu ya. Kalau home brewer juga biasanya setelah dikasihnya biji kopi sini ditimbang, mereka akan semprotkan di sini dengan air sedikit. Itu namanya roast droplet teknik. Nah, itu untuk meminimalisirkan yang namanya partikel-partikel halusnya gitu. Jadi kalau misalkan kalian beli grinder ini dijual di Tokopedia. Link pembeliannya ada di bawah. Dijual dengan harga 11 juta pada saat video ini dibuat ya. Kalian sering-sering aja cek link pembeliannya. Kadang-kadang harganya bisa naik atau bisa turun. Buat kalian yang udah pakai grinder ini ataupun grinder sejenisnya, gimana pendapat kalian? Coba tulis di kolom komentar. Kalau menurutku dengan budget 11 juta, grinder ini menawarkan mata bur diamond coated itu bisa menggiling 1,3 sampai 1,5 ton loh menurut pihak dari Eureka-nya. Jadi kalau kalian beli ini, kalian pakai sendiri di rumah, kurasa butuh puluhan tahun untuk bikin mata burnya ini betul-betul aus. Jadi ini memang sekali beli bisa pakai seterusnya. Nah, selain daripada itu, dengan harga 11 juta, kalian dapat penampilan grinder yang ciamik cuy. Lihat nih. Ini blow up hoppernya terbuat dari kayu, sudah digrafir single dose gitu ya. Dosing cupnya tebal, dudukan dosing cupnya juga terbuat dari besi, mantap, tebal, berat. Dia juga kasih bawahnya tatakannya ini terbuat dari kayu dan ada grafir Mignonnya. Jadi memang untuk orang yang menghargai keindahan dari sebuah grinder, pengen performa yang bagus, rasa yang optimal, ini semua bisa kalian bawa pulang dengan harga hanya 11 juta. Home brewer yang espresso entusias, coba kalian pertimbangkan untuk membeli grinder ini apabila kalian belum punya grinder single dose. Jangan lupa tetap kalian subscribe channel aku ini karena kedepannya bakal ada terus konten-konten menarik kayak gini coy. Oke? Sampai jumpa di video yang berikutnya.